Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat pada channel ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Doa merupakan permohonan seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dan juga keselamatan. Salah satu doa yang dianjurkan kepada kita adalah doa terhindar dari siksa kubur. Di dalam ajaran Islam, diyakini bahwa di alam kubur seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia. Bagi yang beriman dan bertakwa, alam kubur menjadi tempat yang penuh keberkahan. Sementara bagi yang melakukan dosa, alam kubur dapat menjadi tempat siksa yang sangat mengerikan. Seperti dijelaskan di dalam surat Sajdah ayat 21, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَالْ عَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami pasti akan menimpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selain itu, terdapat juga dalil mengenai siksa kubur yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, yaitu sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang kamu telah selesai dari tasyahud akhir, maka sebaiknya berlindung dengan Allah dari 4, yaitu azab jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan juga kematian, dan keburukan Al-Masih Al-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Adapun doa agar terhindar dari siksa kubur, yang pertama menurut hadis Bukhari dan juga Muslim. Doa ini berdasarkan keterangan hadis dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan bahwa Rasulullah dalam salatnya membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihad dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Kemudian yang kedua menurut hadis Abu Daud, bacaan doa agar terhindar dari siksa kubur yang kedua ini dianjurkan untuk dibaca sebanyak 7 kali. Selepas sholat subuh dan juga sholat maghrib, sebelum melakukan pembicaraan dengan orang lain, maka bacalah Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Doa ini dijelaskan di dalam hadis, apabila selesai sholat subuh sebelum berbicara dengan orang lain, bacalah doa Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Sesungguhnya jika kamu meninggal pada hari itu, niscaya Allah menulis bagimu perlindungan dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga, menurut hadis Bukhari, dianjurkan untuk membaca doa ini karena lafaznya yang begitu ringkas, namun mengandung permintaan kebaikan dunia dan akhirat. Doa ini juga untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka dan juga azab kubur,
bencana dan juga fitnah Dajjal. Doanya adalah sebagai berikut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Lafaz doa ini merupakan bagian dari surat Al-Baqarah ayat 201. Kemudian amalan agar terhindar dari siksa kubur. Yang pertama, bacalah surat Al-Mulk. Salah satu amalan agar terhindar dari siksa kubur adalah membaca dan mengamalkan surat Al-Mulk. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya suatu surat di dalam Al-Quran mempunyai 30 ayat yang memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampuni oleh Allah dosa orang itu, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, membaca kalimat thayyibah. Salah satu zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, yang disebut sebagai kalimat pembeda antara umat muslim dan lainnya pada hari kiamat nanti. Dalam salah satu hadis riwayat sahabat Anas disebutkan, sesungguhnya barang siapa membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dan memanjangkannya, maka baginya akan dihapus 4.000 macam dosa besar. Pada saat itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana apabila satu pun dia tidak memiliki dosa besar?" Rasulullah pun menjawab, "Maka yang dihapuskan 4.000 macam dosa besar adalah keluarga dan para tetangganya." Kemudian berikutnya yang ketiga, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah adalah salah satu sebab diselamatkan dari siksa kubur. Berikut hadis yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berjuang sehari semalam lebih baik daripada puasa selama sebulan beserta sholatnya. Jika dia mati, maka pahala amal yang telah ia lakukan akan tetap mengalir. Rezekinya pun akan tetap berlangsung dan akan dijaga dari fitnah kubur." Nah, itulah tadi beberapa doa agar kita terhindar dari siksa kubur beserta amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.